Assalamualaikum, selamat siang Bu Septi. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Silvi. Ada yang bisa saya bantu Bu Silvi? Iya nih Bu, saya ingin minta tolong Bu, Ibu mengamati saya dalam mengembangkan kompetensi saya Bu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Silvi kembangkan? Jadi rencananya Bu, saya mau melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik dengan menggunakan alur Tirta Bu. Apakah Ibu bersedia Bu nantinya mengamati saya? Bersedia Bu Silvi. Lalu bagian mana yang ingin Bu Silvi inginkan untuk saya nilai dan amati? Jadi saya ingin Ibu mengamati dan melakukan penilaian selama saya melakukan praktek coaching nantinya Bu dengan menggunakan alur Tirta, dan kemudian Ibu mengisi lembar observasi praktek coaching tersebut sesuai dengan belangko yang telah tersedia Bu. Baik Bu, lalu bagaimana harapan Bu Silvi dari observasi bersama kita hari ini? Jadi harapan saya Bu, setelah melakukan praktek coaching ini, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh rekan saya Bu. Baiklah Bu Silvi, silakan lakukan praktek coachingnya, saya akan melakukan pengamatannya. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Assalamualaikum Bu Silvi. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam Bu Yati. Siang juga Bu Yati. Ibu, apakah Ibu sedang sibuk sekarang? Oh, kebetulan siang ini saya lagi senggang Bu. Ada apa Bu? Wah, kebetulan sekali ya Bu. Jadi hari ini saya rencananya ingin diskusi sama Ibu tentang permasalahan saya dalam mengajar. Itu adalah salah satu kelas, khususnya kelas 10 TKR Bu, yang mana saya lihat mereka itu kurang bersemangat dalam belajar bahasa Inggris, sehingga mereka jarang untuk membuat tugasnya, begitu Bu. Baik Bu. Nah, dari percakapan kita siang hari ini, apa yang Ibu harapkan? Jadi saya sangat berharap setelah diskusi ini saya bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu. Oh, baik Bu Yati. Nah Bu Yati, seberapa seringkah Bu Yati merasakan hal yang seperti ini? Kalau untuk kelas 10 TKR ini Bu, saya lihat hampir setiap masuk dalam pembelajarannya gitu, setiap kali pertemuan. Baik Bu Yati, bagaimana dengan kelas yang lain? Nah, kalau kelas yang lain itu tidak seperti TKR ini Bu, dia lebih menunjukkan semangat dalam belajar, dalam membuat tugas, dalam kepercayaan dirinya, khususnya berbicara dalam bahasa Inggris. Baik, berarti kelas TKR ini yang paling bermasalah begitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, menurut Bu Yati, kira-kira apa ya penyebabnya? Penyebabnya itu saya pikir apakah karena saya memberikan materi itu secara monoton kali ya Bu. Terus, apalagi ya Bu kira-kira selain materinya yang monoton? Setelah saya pikir nih ya Bu, mungkin karena saya tidak melakukan teks diagnostik atau melihat kebutuhan belajarnya di kelas 10 TKR ini. Karena kemarin pada awal semester saya hanya melakukan di kelas yang lain saja. Waktu itu saya pikir saya bisa menggunakan metode yang sama di setiap kelasnya, tapi ternyata tidak Bu, ternyata di kelas TKR tidak bisa digunakan metode yang sama sehingga mereka merasa bosan dalam belajar. Baik Bu Yati, jadi Ibu merasa kemarin itu Ibu belum melakukan tes diagnostik awal begitu ya Bu ya? Iya, kira-kira seperti itu Bu. Iya, baik. Nah Bu Yati, kira-kira apa langkah Ibu yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang terpikir bagi saya untuk mengatasi masalah ini Bu, jadi saya harus melakukan teks diagnostik itu dulu di kelas ke-10 TKR itu, supaya kita bisa melihat sampai mana pemahamannya dan seperti apa yang dibutuhkannya dalam pembelajaran, sehingga nanti saya bisa membuat media pembelajarannya sesuai yang mereka butuhkan. Mungkin dengan itu mereka bisa bersemangat kali ya Bu dalam belajar ya. Baik Bu, jadi Ibu akan melakukan tes diagnostik, kemudian baru membuat media pembelajaran seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, kira-kira selain itu, apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Mungkin yang bisa saya lakukan itu dalam pembelajaran, saya
memang di kelas 10 TKR ini saya kemarin tuh agak monoton, tidak melakukan ice breaking atau mindfulness yang lainnya sehingga membuat jenuh. Mungkin saya akan menambahkannya dengan ice breaking atau melakukan mindfulness supaya di jam-jam yang sudah rawan itu bisa menumbuhkan semangatnya. Karena kan di jam pembelajaran bahasa Inggris ini agak lama ya Bu, satu kali pertemuan itu ada 4 jam. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan lagi. Baik, selain yang Ibu sebutkan tadi, berarti Ibu perlu menambahkan ice breaking ya Bu ya. Nah, Bu Yati, kira-kira kapan nih Ibu bisa melaksanakan aksi Ibu? Saya akan melakukannya langsung di pertemuan selanjutnya. Baik, berarti pertemuan selanjutnya kapan ini Bu? Minggu depan Bu, hari Kamis. Saya akan mulai masuk ke kelas 10 TKR. Saya akan mencoba dengan strategi yang saya sampaikan tadi. Baik, Bu Yati. Nah, bagus sekali ya Bu Yati ya. Saya sangat mendukung sekali apa yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan permasalahan yang Ibu hadapi di kelas nantinya bisa terpecahkan ya Bu ya. Iya Bu. Ya, semoga sukses ya Bu Yati. Iya Bu, terima kasih ya Bu Silvi sudah meluangkan waktunya untuk diskusi ini sehingga saya sekarang sudah sangat merasa lega, saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu, Alhamdulillah kalau begitu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Septi telah melakukan pengamatan selama proses coaching supervisi akademik terhadap pengembangan kompetensi diri saya Bu. Jadi menurut Ibu bagaimana penilaian terhadap performa diri saya Bu? Luar biasa sekali Bu Silvi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Silakan Bu. Oke, baik Bu Silvi. Saat saya mengamati kompetensi coaching supervisi akademik yang Ibu Silvi lakukan, Ibu sudah mengikuti alur tirta dengan sangat baik. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Yang pertama adalah pada bagian tujuan. Ibu sudah terlihat dengan jelas, bagus dalam pemaparannya. Terdapat proses penyampaian tujuan dari coach ke coachee, sehingga coach dapat menggali kompetensi coachee untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi coachee. Yang kedua, pada bagian identifikasi, Ibu sudah menggali permasalahan yang dihadapi coachee dengan sangat baik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Yang ketiga, pada rencana aksi. Di sini Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik kepada coachee untuk mengutarakan rencananya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Dan yang terakhir adalah pada bagian tanggung jawab Bu Silvi. Di sini saya melihat Ibu sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik untuk menggali komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya tersebut. Dari keseluruhan alur tirta yang sudah Ibu lakukan dalam coaching supervisi akademik sudah dilakukan dengan sangat baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas penilaian, pengamatan, pengembangan kompetensi saya dalam coaching supervisi akademik dengan menggunakan alur tirta. Baiklah Bu Silvi, senang sekali bekerja sama dengan Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Baik Bu Haryati, sebagai coachee, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses ini? Saya merasa lega Bu, coach sudah membantu saya memecahkan masalah sesuai dengan fakta-fakta yang ada sehingga memudahkan saya untuk mencari solusinya. Terima kasih Bu Septi. Oke, baik Ibu. Terima kasih.